Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obsesi menyapa Anda semuanya. Obrolan sehat sahur dini hari 94,2 Gemasar FM didukung sepenuhnya oleh RSU Muhammadiyah Ponorogo yang mudah, nyaman, dan islami. Apa kabar semuanya? Semoga pagi ini dalam kondisi sehat, dan kalaupun ada di antara Anda yang mungkin saat ini sedang terbaring sakit, tentu ada doa bagi semuanya. Semoga Anda diberi kesabaran dan semoga sakit yang Anda derita segera dihilangkan, ya. Amin. Semoga bisa beraktivitas, bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Teman, pagi ini saya masih kedatangan tamu lagi, masih sama seperti yang kemarin saya bilang, Mbak Wiwi. Lengkapnya adalah Mbak Wiwi Kuswiati Eskepnes. Beliau adalah perawat sekaligus Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi RSU Muhammadiyah Ponorogo dan penanggung jawab demam berdarah di RSU Muhammadiyah Ponorogo, ya. Dan Mbak Wiwi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sekali lagi nih harus hadir di sini sehingga kalau mengabaikan enggak ya Mbak ya, meninggalkan sebentar lah keluarga sehingga menikmati sahur bersama di Obsesi Obrolan Sehat Sahur dini hari ini. Kita masih seputar waspada KLB demam berdarah, ya. Karena kenapa kita waspada? Karena kita berharap tidak sampai pada titik KLB. Ya. Oke, Mbak, untuk merefresh lagi Mbak, saya ingin apa sih sebenarnya secara singkat saja tanda-tanda atau gejala-gejala demam berdarah ini, Pak, supaya nanti ada kesinambungannya. Iya, betul. Kalau kemarin sudah sempat kita singgung, jadi tanda dan gejala daripada DBD ini adalah yang pertama itu adalah demam tinggi, Mas Ari ya. 40 derajat ya. Betul. Kemarin tuh sampai jeduk ya? Atas ya. Tinggi banget 40 itu Mbak ya. Iya betul. Jadi sampai 40 derajat. Kemudian nyeri kepala yang berat ya, nyeri kepala. Kemudian ada nyeri pada otot ya, persendian. Kemudian ada juga pada tulang ya. Jadi badan ini rasanya sakit, semua kayak digebukin. Nah, kemudian ada nafsu makan ini juga menurun, Mas. Ada mual sama muntahnya juga ya. Kemudian trombosit ini juga biasanya dia cenderung menurun ya. Untuk DBD ini bisa sampai di bawah 100 ya. Itu laboratoris ya. Betul, iya. Kemudian kerusakan pada pembuluh darah dan kelenjar getah bening. Biasanya dia bisa terjadi perdarahan ya. Perdarahannya di mana? Perdarahan yang kasat mata, Mbak? Bisa, kasat mata juga bisa ya, kayak misalkan di kasat mata itu kayak perdarahan gusi ya, perdarahan di hidung. Makanya kalau kita waktu merawat pasien untuk DBD yang trombositnya cenderung turun ya, itu selalu kita edukasi untuk pemilihan daripada gosok gigi atau sikat gigi ya. Sikat gigi itu dipilih dengan yang soft agar kenapa? Tujuannya tidak memicu perdarahan di gusi seperti itu. Kemudian kalau misalkan dia sudah ada pecah di pembuluh darah di hidung, dia nanti akan terjadi mimisan seperti itu. Kemudian ada juga perdarahan di bagian bawah kulit ya. Ternyata di bawah kulit itu juga bisa terjadi perdarahan di situ ya. Biasanya betul kelihatan kayak kebiru-biruan seperti itu. Di kulit itu ya, Mbak. Betul di kulit biasanya kan ngeblok kayak gitu. Nah, untuk gejala ini Mas Ari ternyata juga ada gejala lanjutannya. Nah, gejala lanjutannya ini adalah gejala yang bisa mengancam jiwa atau menuju ke sindrom shock. Berarti ini yang gejala yang disebutkan tadi itu gejala termasuk gejala awal lah, katakanlah begitu ya. Oke, lanjut kalau begitu. Nah, kalau misalkan dia sudah pada fase gejala lanjutan ya, seperti apa yang harus kita waspadai, yaitu salah satunya adalah gejala sakit perut yang sangat parah ya. Biasanya sakit perut itu di kiri, kanan, atas, bawah. Dia tidak signifikan untuk tempatnya itu. Biasanya menyeluruh ya, seperti itu. Kalau misalkan untuk
gastritis itu kan dia khas ya di nyerinya di bagian sebelah kiri misalkan. Kemudian kan letaknya di lambung. Kalau untuk DBD ini biasanya nyerinya itu di seluruh area karena rasanya kan kayak penuh seperti itu. Kemudian ada muntah yang terus menerus ya. Setiap kali dikasih makan dia muntah, dikasih minum dia juga muntah. Jadi kalau misalkan muntah yang terus menerus itu juga harus waspada, nanti takutnya terjadi dehidrasi. Ya, betul. Jadi kalau misalkan sudah terjadi dehidrasi atau kekurangan cairan dalam tubuh itu nanti juga bisa menyebabkan menuju ke sindrom shock dengue ini tadi. Kemudian muntah atau BAB berwarna kehitaman. Sudah muntah atau BAB toh Mbak? Iya, dua hal yang berbeda ini. Karena itu kan dari saluran pencernaan. Ya, jadi dia ada perdarahan di saluran pencernaannya. Jadi kalau misalkan ada perdarahan di saluran pencernaan, dia bisa keluar lewat muntahan atau bisa lewat nyun sewu, feses ya. Sama-sama warnanya hitam. Betul. Kalau misalkan feses itu kayak petis itu, warnanya hitam ya, kehitaman seperti itu. Jadi kalau misalkan penderita DBD ini selalu kita tanya biasanya hari ini nyun sewu apakah sudah BAB, warnanya apa, seperti itu. Itu adalah salah satu cara untuk kita mengantisipasi biar si pasien ini tidak terjadi shock tadi ya, seperti itu. Kemudian kalau kita sentuh di bagian tangan ya sama kaki itu terasa dingin ya, dingin. Jadi di akralnya ini terasa dingin. Jadi tangan, kaki itu juga terasa dingin. Kemudian terjadi penurunan tensi ya, penurunan tensi. Kalau kita normalnya antara tensi 110 sampai 130 ini bisa di bawah 90. Jadi dia akan cenderung lemes ya, karena tanda-tanda dehidrasi sudah ada. Nah, itu harus kalau misalkan pasien dengan gejala yang demikian apabila dirawat di rumah sakit segera lapor untuk perawat jaganya. Jadi nanti biar dilakukan observasi yang lebih ketat lagi. Seperti itu. Ini masuk kategori gejala lanjutan ya, Mbak? Betul, gejala lanjutannya. Mbak, apakah gejala-gejala itu gejala-gejala umum dan mesti terjadi atau bisa terjadi dan bisa tidak? Dan apakah ini segala usia, Mbak? Untuk gejala ini memang kadang nyun sewu untuk bintik-bintik kadang tidak muncul ya. Jadi tidak mesti semua gejala yang saya sebutkan tadi bisa betul. terjadi pada seseorang yang terkena DBD ya. Mungkin ada sebagian gejala yang timbul, ada sebagian yang tidak timbul seperti itu. Kalau gejala ini apakah bisa terjadi pada semua usia? Bisa terjadi. Termasuk nih sekarang saya potong, mohon maaf. Termasuk DBD bisa menyerang segala usia. Betul. Siap, lanjut Bang. Bisa pada anak-anak, bisa pada usia remaja, dewasa atau pada lansia juga seperti itu. Mbak, kalau dulu DBD itu kan dekat dengan anak-anak sih Mbak. Kenapa ya sekarang orang tua juga banyak ya Mbak? Iya, karena ya itu tadi kan kalau misalkan ada kasus DBD ya, misalkan katakanlah anak-anak. Kenapa kalau anak-anak ini untuk saat ini kan sering sekali terkenanya pada anak-anak gitu kan. Kalau dulu kan seperti itu. Sekarang pun sebenarnya juga masih sama ya, masih sama. Yang paling banyak itu adalah pada kasus anak-anak. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga orang dewasa ini juga terkena gitu. Lah, kalau misalkan di satu lingkungan tersebut itu ada yang positif DBD ya, itu biasanya kan nyamuknya masih berkeliaran di sekitar situ. Jadi nanti tidak menutup kemungkinan kalau misalkan nyamuk itu tidak diberantas atau tidak istilahnya perkembangbiakannya tidak diberantas itu tadi ya, itu nanti bisa menyebabkan untuk penderita yang lainnya seperti itu. Nah, maksud saya kalau dulu itu kan khas anak-anak ya. Nah, sekarang kalau katakanlah dewasa kena DBD itu sudah bukan sesuatu yang aneh gitu. Kalau dulu menurut saya aneh gitu loh. Dewasa sekarang segala usia bisa. Cuman yang paling rentan memang anak-anak sama lansia seperti itu. Mbak Wiwi, oke lah, kita kan tidak mengetahui nyamuk Aedes aegypti yang sudah membawa virus dengue itu kayak apa kan gitu ya. Bisa jadi menggigit X katakanlah, tetapi juga bisa menggigit Z katakanlah. Nah, apakah otomatis X dan Y itu
berakibat kena demam berdarah atau bisa jadi hanya X saja. Y ternyata tidak. Nah, ini faktor-faktor apa yang barangkali bisa si X bisa kena, sama-sama digigit nih si Y tidak kena. Ya. Mungkin nggak kayak gitu? Bisa jadi. Yang paling menentukan adalah faktor kekebalan tubuhnya. Nah, itu maksud betul. saya. Jadi faktor kekebalan tubuh ini pada seseorang yang sama-sama misalkan si X sama si Y tadi sudah tergigit dengan virus nyamuk Aedes aegypti yang sudah terkontaminasi dengan virus dengue tadi, tetapi si X dia justru terkena DBD, tetapi si Y ini justru enggak. Karena apa? Karena daya tahan tubuhnya bagus. Nah, seperti itu. Gitu betul. Karena virus itu kan kalau misalkan daya tahan tubuh kita itu bagus ya, kita tidak mudah terserang virus dari luar. Tentunya seperti Mbak, itu. lebih spesifik Mbak, sedikit mungkin kalau daya tahan tubuh gimana Mbak? Supaya semua daya tubuhnya bagus sehingga virus Aedes aegypti bisa kita lawan lah di dalam tubuh kita masing. Ya, untuk menjaga, apalagi pas waktu kita puasa ini ya Mas ya. Betul. Jadi untuk mencegah terjadi biar kita tetap terjaga kekebalan tubuh kita adalah yang pertama tentunya harus kita menjaga kekebalan tubuh atau stamina dalam tubuh kita. Dengan apa? Dengan kita makan makanan yang bergizi. Ya, kalau kemarin sudah dipaparkan sama dokter ahli gizi. Iya, terus ada juga dokter Yuniar kemarin kalau nggak salah terkait masalah makanan yang aman yang dikonsumsi pas waktu Ramadan seperti itu. Tentunya pas waktu Ramadan ini kita juga harus benar-benar kita bisa memilah makanan yang aman untuk lambung kita. Tentunya juga makanan yang bergizi. Kemudian olahraga ringan Mas Ari ya. Jadi olahraga ringan. Jadi tentunya, tidak hanya asupan makanan ya. Betul, didukung juga untuk olahraga ringan. Apakah saat kita berpuasa ini tidak masalah Mbak, pertanyaannya gitu untuk melakukan olahraga gitu. Betul. Ya kita mensiasati kalau misalkan olahraga pada waktu kita puasa itu bisa kita ambil di jam-jam yang tidak rawan tanda kutip. Kalau kita siang itu kan tentunya sangat resiko sekali. Nanti saat kita nanti malah justru ya. Iya. Jadi untuk jam-jam yang aman itu biasanya setelah sholat subuh ya. Setelah sholat subuh itu kita bisa olahraga ringan. Kemudian sebelum kita berbuka puasa sebentar lagi kan kalau kita haus, kalau kita ini kan sebentar lagi buka gitu kan, jadi tidak masalah. Kemudian selalu menjaga intake cairan atau rehidrasi ya, jadi minum yang banyak ya, jadi minum air putih yang banyak. Minum air putih yang banyak dalam sehari paling tidak minimal 8 gelas Mas. Gelasnya gelas serukan gini atau bukan Mbak? Ya, kalau misalkan ini paling tidak ukurannya yang aqua itu kan 220 ya. Oh, berarti ini lebih gede lah. Iya, kalau ini kayaknya lebih besaran sedikit. Iya, yang kita buat berarti ini. Berarti aman saya. Kalau 8 insya Allah saya aman. Jadi ternyata kalau misalkan puasa ini bagaimana Mbak caranya kita biar bisa mengkonsumsi air itu lebih banyak lah. Itu biasanya ada caranya juga Mas Ari ini ternyata biar kita itu tetap kebutuhan cairan dalam tubuh kita itu terpenuhi ya. Jadi 2 gelas saat kita berbuka puasa ya. Jadi 2 gelas saat kita berbuka puasa itu harus kita minum air putih dulu ya. Kemudian 4 gelas. 4 gelas ini saat kita makan malam sampai kita tidur. Sebelum kita tidur ya, habis taraweh. Kemudian ini di sela-sela ini ada 4 gelas yang harus kita selesaikan. Betul. Ya, terus ada juga nanti pas waktu sahur itu yang terakhir 2 gelas. Iya, jadi nanti totalnya ada 4 gelas minimal itu. Kalau saya tanya Hendri pas buka itu lebih dari 4 gelas Mbak ininya. Kalau Mas Andri, kalau 2 gelas aja kurang. Iya. Kalau Mas Andri kayaknya ini es yang lebih dibanyakin. Okay. Biasanya sebelum kalau buka sebelum makan 2 gelas dulu, setelah makan. Oke. Mbak, kita lanjut lagi Mbak. Jadi asik diobrolin asik, tetapi waspadanya yang harus ditingkatkan ya Mbak ya. Jadi jangan sampai lalai. Jangan sampai lalai. Jadi ngobrolinnya sama Mbak Wiwi asik-asik saja kayaknya pagi ini, tapi sekali lagi
penanggulangannya dan penanganannya yang jangan sampai abai, jangan sampai lalai, dan perlu kebersamaan. Sekali lagi perlu kebersamaan dalam skop lingkungan barangkali untuk bersama-sama mengatasi demam berdarah ini. Kita akan lanjut lagi tetap di Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari. Baik, kita lanjut lagi di Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari pagi ini, dan selamat menikmati sahur Anda pagi hari ini. Sekali lagi tadi sudah kita jelaskan salah satu upaya kita untuk bisa survive ya di tengah Ramadan, di tengah menghadapi kemungkinan gigitannya Aedes aegypti adalah ketahanan tubuh. Maka ketahanan tubuh ini salah satunya bisa dibentuk saat sahur seperti pagi ini ya. Itu Mbak Wiwi ya. Betul. Nah, ada makanan-makanan yang bisa Mbak, atau ya pokoknya gimana? Makanan yang bergizi, ya. aman untuk lambung, tidak memicu sakit lambung. Kayaknya kemarin sudah dijelaskan sama Dokter Yuniar ini. Iya, maksudnya biar saya ulang lagi, nggak usah dipertegas lagi, Nanti semuanya lagi nyari lagi. Oh, yang kemudian katakan Mbak Yuniar yang mana nih? Nah, gitu ya, nanti nyari-nyari lagi. Betul. Jadi seperti itu ya, yang penting bergizi cukup, bergizi tidak harus mahal. Betul. Bergizi tidak harus mahal. Bergizi tidak harus mahal. Termasuk pagi ini bergizi kita nggak ngerti nih mahal atau enggak juga ini yang kita makan. Nasi kotak. Jujur sekali. Baik, Mbak. Nah, di tengah upaya untuk penanggulangan demam berdarah tadi, Mbak ya. Tadi Mbak Wiwi sudah mengatakan bahwa informasi yang tepat ya terkait dengan pengelolaan demam berdarah ini menjadi sesuatu yang penting. Nah, di satu sisi bisa jadi penderita plus dalam hal ini penderita, dan bisa jadi keluarga, dan bisa jadi orang tua. Kadang-kadang ini termasuk saya mohon maaf. Kadang-kadang nutupi sesuatu untuk tujuan sesuatu. Nah, katakanlah begitu. Nah, contohnya katakanlah misalkan keluarga X katakanlah panasnya sebenarnya sudah 3 hari yang lalu, kemudian dibawa ke rumah sakit katakanlah, mesti ditanya kan untuk deteksi tadi sejak kapan. Nah, jadi biar tidak sebut demam berdarah baru hari ini dok, padahal sudah 2 hari yang lalu. Nah, sebenarnya benar atau salah yang kayak gini? Betul sekali. Jadi untuk pertama kali timbul panas itu kadang malah justru ada orang tua yang panik ya. Tetapi juga ada yang seperti yang Mas Ari sampaikan tadi ya, ada yang justru menutup-nutupi. Seperti itu. Sebenarnya untuk kalau misalkan panas hari keberapa, biasanya kan selalu kita tanyakan. Kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjutnya kan tidak cukup hanya dari segi anamnesa. Gitu ya. Untuk siap. untuk jagani ya istilahnya bahasa Jawa nih. Jagani bisa informasi yang disampaikan keluarga pasien ini tidak valid ya. Itu biasanya kita buktikan dengan pemeriksaan penunjang yang namanya laboratorium ya. Di situ nanti bisa dilihat kalau misalkan panas tinggi ya, kalau misalkan ini biasanya baru panas hari katakanlah baru saja misalkan. Kalau misalkan baru saja biasanya itu dari kita yang di Fasiankes itu biasanya akan kita lakukan pemeriksaan laboratorium itu setelah panas hari ketiga ya. Hal yang disampaikan Mas Ari itu adalah sebenarnya sangat memicu sekali pasien datang ya, pasien akhirnya setelah kembali lagi ke rumah sakit ya, karena informasi yang disampaikan ini tadi tidak benar atau berusaha ditutup-tutupi yang mungkin tujuannya agar tidak diopnamenkan. Seperti itu. Kadang orang-orang seperti ini nggih nyun sewu, mungkin kados Mas Ari ini juga takut sama jarum mungkin ya. Bisa jadi. Jadi buka kartu. Kalau saya aman, Mbak. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan datang lagi ke rumah sakit ya, yang dengan informasi yang disampaikan sebelumnya ini adalah informasi yang tidak benar, akhirnya beberapa hari kemudian dia datang ke rumah sakit
sakit, si anak atau si pasien ini sudah dalam fase lanjutan, seperti itu, fase yang kemarin sudah saya sampaikan itu ya, betul. Jadi sudah masuk di fase lanjutan yang biasanya kenapa kalau misalkan kasus-kasus yang DBD sampai kematian dan sebagainya, karena ya itu tadi penanganan awal yang masih tidak dilakukan seperti itu. Padahal keberhasilan penanganan justru di deteksi tergantung awal tadi. Deteksi awal. Okay. Betul. Mbak, kalau begitu sebaiknya apa yang dilakukan oleh orang tua, oleh keluarga terkait dengan deteksi awal ini, sebaiknya seperti apa? Katakanlah, apakah begitu panas sudah harus langsung nih, harus ini sudah segini Pak, atau sebaiknya seperti apa? Iya, kalau sebaiknya yang dilakukan kalau misalkan biasanya kalau hari pertama panas itu, apalagi terjadi pada anak-anak, itu biasanya orang tua sudah panik ya. Kenapa tiba-tiba anak saya sudah panas? Biasanya dibawa ke rumah sakit atau ke dokter atau ke fasilitas kesehatan itu biasanya. Atau satu lagi Mbak, biasanya diupayakan sendiri dengan obat penurun panas. Betul. Biasanya seperti itu. Tetapi kalau misalkan ini sudah ada timbul panas ya, ini nanti hari ketiga itu juga harus dilakukan pemeriksaan laboratorium tadi untuk mengetahui apakah anak ini benar-benar mengarah ke DBD atau tidak, seperti itu. Kalau misalkan tidak, misalkan ini ngarahnya ke yang lain misalkan, seperti itu. Jadi nanti untuk penanganannya biar lebih. Jadi sebaiknya dibawa ke Vaskes, ke RSUM lah katakanlah, pada hari keberapa Mbak? Biasanya kalau misalkan hari pertama pun itu juga bisa ya, tetapi yang lebih ini kan hari setelah panas ketiga ya. Jadi ketiga dari pasca munculnya panas tadi. Sebaiknya apa yang dilakukan keluarga saat dari hari pertama panas sampai dengan hari ketiga itu apa yang harus dilakukan? Observasi mandiri. Apa itu? Observasi mandiri adalah satu untuk kalau misalkan panas ya, kalau misalkan panasnya tinggi tidak turun-turun ya tetap harus, karena ada resiko dehidrasi ya tetap harus segera dibawa ke rumah sakit ya itu. Kemudian apakah ada tanda gejala yang lainnya atau mungkin misalkan ada tiba-tiba muntah-muntah ya seperti itu juga resiko terjadinya dehidrasi. Kemudian ternyata ada timbul bintik-bintik. Berarti kita harus waspada. Mungkin ini ngarahnya ke DBD seperti itu. Walaupun belum hari ketiga ya, kalau misalkan sudah ada muncul gejala-gejala itu juga harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Baik itu di dokter praktek mandiri atau puskesmas ya, atau klinik atau rumah sakit yang terdekat. Dok, misal Mbak Wiwi jadi dok ini ya. Jadi naik pangkat ini. Kita doakan ya. Jadi tidak enak saya. Saya jadi gak enak juga ini, salah jadi gak enak lagi juga dong saya. Mbak ya. Gimana? Mbak Wi, misalkan hari pertama ya, pertama panas hari pertama. Oke, kita bawa ke RSUM. Itu sudah kelihatan, misalkan itu kan biasanya tindakannya sudah langsung cek laboratorium atau masih penanganan panas dulu ya kira-kira ya? Biasanya diobservasi dulu, dilihat klinisnya si pasien dulu. Kalau misalkan klinisnya pasien ini karena panas tinggi ya, mungkin dengan pertimbangan anak yang gemuk atau seseorang yang gemuk itu resiko terjadi dehidrasinya tinggi ya, itu biasanya langsung dievaluasi ya, dievaluasi dengan pemeriksaan laboratorium seperti itu. Kalau biasanya kalau misalkan benar ini DB, biasanya pada panas hari pertama itu memang belum ada tanda-tanda signifikan untuk penurunan daripada trombositnya seperti itu. Nah itu yang saya tanyakan. Jadi belum ada tanda-tanda betul. Makanya biasanya untuk difokuskan ke penanganan daripada tanda dan gejala yang muncul saat itu seperti itu. Kalau misalkan nanti sudah melewati fase tadi ya, setelah hari ketiga ya, katakanlah hari keempat kelima, biasanya nanti dievaluasi terkait hasil laboratoriumnya. Biasanya nanti untuk trombositnya itu sudah ada penurunan daripada trombositnya. Nah, ini hubungannya dengan fase penurunan hari keempat dan kelima, Mbak. Betul, fase kritisnya itu. Katakanlah misalkan gini, hari pertama mulai panas nih anak. Nah, kemudian biasanya orang tua kan sudah langsung melakukan upaya ya. Betul. Katakanlah mungkin dengan obat-obatan, nggak ngerti lah pokoknya dengan obat-obatan,
Oke, wah harus minum obat. Hari kedua sudah mulai turun. Nah, gimana nih bisa nggak bedakan turunnya ini karena memang apa ya ini atau justru wah ini sudah sebenarnya masuk tahapan yang menurun tadi gitu loh. Iya. Ribon ini. Biasanya gini Mas Ari, untuk pasien-pasien DBD ya ini biasanya kan panasnya tinggi. Dia panas tinggi kalau misalkan diberikan obat antipiretik atau untuk menurunkan panas dia turun. Tapi setelah reaksi obatnya ini selesai atau habis dia akan naik lagi. Sampai hari ketiga, itu yang khasnya DB seperti itu. Makanya kan loh, kenapa ini kok nggak turun-turun gitu. Begitu turun di hari keempat, itu biasanya orang tua malah, ya, alhamdulillah obatnya jalan gitu. Iya, seperti itu. Jadi justru salahnya di situ. Jadi kalau misalkan panas setelah 3 hari, ya kemudian sembari kita lihat klinisnya si pasien ini bagaimana. Seperti Mbak, itu. berarti advice-nya Mbak, ini dari perbincangan kita pagi ini, advice-nya ya sebaiknya memang hari keempat lah itu sudah harus ada pemeriksaan ya. Betul. Jadi harus ada pemeriksaan, dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium. Betul sekali. Jadi itu lebih aman ya. Betul. Jadi nanti untuk mengetahui apakah ini nanti trombositnya masih aman apa enggak gitu. Jadi nanti untuk menentukan bahwa ini tidak terjadi shock tadi shock dengue tadi seperti itu. Mbak, di lapangan mohon maaf ini yang mohon maaf saya tangkap kalau saya salah mohon maaf. Biasanya seiring musim demam berdarah kayak gini tipes juga menyertai. Nah, jadi kadang-kadang kenapa rancu. Ya, tipes. Oh iya. Nah, sebenarnya seperti apa ini? Apa tipes dan yang membedakan dengan demam berdarah kayak apa sebetulnya? Iya, memang kalau kita lihat sekilas dari tanda dan gejala itu memang hampir sama ya, hampir sama. Juga ada panasnya, kemudian ada mual muntahnya, kemudian ada pusingnya ya. Tipes itu ternyata juga ada tanda gejala seperti itu. Tetapi yang membedakan lagi biasanya kalau tipes itu tidak ada bintik-bintik ya, bintik-bintik merah ya. Kalau misalkan dari penyebabnya ini kan untuk untuk DBD ini kan disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti tadi. Ya kalau misalkan untuk tipoid itu adalah biasanya salmonella. Jadi dia berkembang di saluran pencernaan bisa lewat nyun sewu feses itu. Kemudian untuk membedakan atau menegakkan diagnosa apakah ini masuknya di kriteria DBD, apakah ini di tipoid ya, itu ya dari laboratoriumnya nanti. Iya, itu yang memastikan. Oh kalau misalkan ternyata setelah dilabkan ya ternyata dia di situ ada tipoidnya ya. Jadi di situ seperberapa positif berapa seperti itu kalau dia mengarah ke tipes. Kalau misalkan DBD ya dia di situ tidak terdeteksi seperti itu. Tapi ya ada juga pasien kebetulan untuk pasien DBD ini juga ada tipesnya. Bisa jadi muncul. Bisa jadi muncul seperti itu. Gitu ya. Jadi bisa kena DBD, bisa kena. Iya, karena memang sebelumnya memang sudah rentan dia. Tidak sebenarnya tidak ada kaitannya, tetapi bisa karena sebelumnya memang sudah ada resiko terkena tipoid itu. Insya Allah clear Mbak ya. Iya. 2 hari makanya nih teman-teman. Jadi kuncinya kalau Anda mendengar obsesi itu adalah setiap pagi supaya tidak terpotong-potong. Jadi informasinya bisa lengkap, bisa utuh. Jadi setiap pagi selama Ramadan itu usahakan bisa menyimak obsesi sehingga informasinya bisa utuh tidak terpotong-potong seperti itu ya termasuk pagi ini ya. Mbak sebelum kita akhiri ini kan lagi puasa nih Mbak ya. Iya betul. Nah. Kira-kira gimana nih? Singkat saja ini, kira-kira gimana supaya kita bisa mengendalikan demam berdarah lah paling tidak kan ini lagi puasa lagi bisa jadi imun kita bisa jadi daya tahan tubuh kita bisa agak drop. Nah, gimana supaya kita bisa melawan demam berdarah ini? Oke, siap. Sebenarnya Mas Ari, untuk kita berpuasa itu sebenarnya justru menaikkan kekebalan tubuh. Ya. Oh, gitu Karena sel-sel yang ada dalam tubuh itu bisa regenerasi. Ya. Justru ada manfaatnya mantap betul. Ini. Makanya jangan ragu untuk berpuasa Ramadan ya, karena juga banyak manfaatnya juga. Tetapi ada beberapa yang dapat kita
lakukan ya biar kita tidak terkena istilahnya penyakit DBD ini adalah salah satunya tadi sudah saya sebutkan ya, menjaga kekebalan tubuh ya atau stamina tubuh tetap baik ya, karena biar nanti kalau misalkan ada virus, ada bakteri, ada kuman itu biar istilahnya mental seperti itu. Kemudian biasanya ya cenderung banyak dari kita ya yang habis sahur, habis sholat subuh itu tidur lagi. Nah, ternyata itu tidak bagus untuk kesehatan kita ya. Jadi usahakan kita tidak tidur di jam-jam yang rawan kita terkena penyakit ya. Kayak misalkan usahakan habis subuh itu kita tidak melakukan tidur lagi ya, karena kalau saya jalan-jalan Mbak. Betul. Mohon maaf ya, ini bisa dicek nanti, bisa dicek lagi. Ya. Itu justru lebih baik daripada tidur. Ya, seperti itu. Ternyata tidur yang lama ya, kalau misalkan itu kan nanti fase tidur kita kan akan semakin panjang ya. Kalau misalkan itu bisa menyebabkan pusing ya, justru seperti itu. Kemudian Mas Ari, yang paling penting juga kita jangan membiasakan untuk menggantung pakaian. Ya, biasanya kadang kalau kita habis keluar baju baru kita pakai sebentar, iman-iman sik bersih ya. Kita gantungkan di apalagi di kamar. Nah, ternyata itu juga bisa memicu untuk nyamuk itu bersarang di situ ya. Jadi itu nyamuknya betul. Kadang kan waktu kita mau pakai mau kita ambil itu kan nyamuknya berterbangan. Itu yang faktanya yang paling sering terjadi seperti itu. Kemudian yang terakhir ya tadi ya dengan 3M. Betul. Jadi menguras, mengubur dan menutup penampungan air. Baik, Mbak Yoyo, matur sembah nuwun. Sama-sama. Sudah menemani saya dua dini hari ya di program resepsi obrolan sehat sahur dini hari ini, dan sekali lagi yang terpenting adalah bagaimana kebersamaan di dalam masyarakat supaya bersama-sama menanggulangi demam berdarah. Seperti disampaikan Mbak Wiwi, tidak bisa persona orang per orang katakanlah, karena bisa jadi nyamuk ini kan berterbangan kemana-mana. Mbak Wiwi, matur sembah nuwun. Sama-sama. Semoga diberi kekuatan, kesehatan. Amin. Apa yang kita berikan bisa bermanfaat. Okay. Amin. Terima kasih Anda sudah menyimak obsesi pagi hari. Sekali lagi, yang sudah menikmati sahur jangan lupa untuk berdoa melaksanakan ibadah puasa esok hari. Kita sudahi program obsesi pagi hari. Terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.